Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 5 November, judul renungan kita, Kepala dari Tubuh. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dasar kepercayaan ke-12, gereja. Gereja memperoleh otoritasnya dari Kristus yang adalah firman yang berinkarnasi dan dari kitab suci yang adalah firman yang tertulis. Gereja adalah keluarga Allah, diadopsi olehnya sebagai anak-anak, para anggotanya hidup berdasarkan perjanjian yang baru. Gereja adalah tubuh Kristus, sebuah komunitas iman di mana Kristus sendiri adalah kepala. Salah satu masalah terbesar dalam kekristenan selama berabad-abad, bahkan dalam agama Yahudi pada masa Perjanjian Lama, adalah otoritas. Seringkali gereja-gereja dari berbagai jenis menjadi terlalu otokratis, memutuskan apa yang harus dilakukan, menjadi dan dipercayai oleh seluruh jemaatnya, atau menjadi longgar dan laissez-faire, membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Kedua kelompok ini mengatakan bahwa mereka mendapatkan otoritas mereka dari Allah dan firman-Nya. Dari raja-raja yang berlebihan dalam Perjanjian Lama hingga raja-raja yang berlebihan di Eropa abad ke-17, terlalu banyak orang yang melihat fakta bahwa mereka adalah raja sebagai semacam cek kosong dari Allah, hak ilahi para raja. Gereja-gereja yang longgar mungkin tidak memiliki pernyataan kepercayaan apapun atau meminta pertanggungjawaban siapapun karena mereka menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk ditangani. Anak-anak, saya tidak akan mengklaim bahwa gereja kita terlalu sempurna dalam hal ini atau yang lainnya tentu saja. Kami telah melangkah terlalu jauh dalam satu atau lain hal dan setiap jemaat dan dewan gereja masih melakukannya. Namun sebagai sebuah denominasi, kami melakukan yang terbaik untuk menentukan apa yang telah Kristus, Sang Kepala, katakan dalam firman-Nya dan kemudian apa yang Dia katakan untuk dilakukan dalam situasi yang kami hadapi. Kami berusaha keras untuk menjadi sebuah keluarga yang penuh kasih, untuk mengekspresikan otoritas orang tua hanya jika diperlukan, untuk melihat diri kami sebagai semua anak bersama-sama, dan dengan Tuhan sebagai satu-satunya kepala. Kami juga melakukan yang terbaik untuk belajar melihat satu sama lain sebagai sesuatu yang berbeda, dengan karunia yang berbeda dan panggilan yang berbeda, seperti bagian-bagian yang berbeda dari tubuh yang sama. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Kepala kami semua, bimbinglah gerejamu. Tolonglah saya untuk menjadi seorang anak yang penuh kasih di dalam keluargamu. Tunjukkanlah kepada saya kapan dan kepada siapa saya harus tunduk dengan rendah hati, dan kapan dan kepada siapa saya harus dipanggil untuk berwibawa dengan rendah hati. Tolonglah saya untuk mengingat dan untuk mengingatkan mereka di sekeliling saya bahwa Engkaulah satu-satunya kepala
yang tertinggi di antara kami hanyalah seorang gembala. Amin.